Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Salam Pagi. Bapak Ibu, mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang pertama sampai ke-21. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan dari dosaku tahirkanlah aku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Maka Engkau benar dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghakiman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang telah Kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakanlah hati yang murni kepadaku, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dariku. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatan-Mu, dan topanglah aku dengan roh yang teguh. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari utang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan pada kurban sembelihan, sekiranya ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam dan penuh penyesalan. Tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Tunjukkanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan-Mu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka Engkau akan berkenan pada kurban yang layak, kurban bakaran dan kurban yang terbakar seluruhnya. Lembu jantan akan dikurbankan di atas mezbah-Mu. Saudara kasih dalam nama Tuhan, dosa itu menjalar. Ketika sebuah dosa tidak diakui, dosa tersebut menggiring manusia ke dalam dosa berikutnya untuk menyembunyikan dosa sebelumnya. Perzinahan Daud dan Betsheba membuat Daud membunuh Uria melalui perantaraan Yoab untuk menyembunyikan kesalahannya. Daud mengawini Betsheba agar Betsheba tetap dalam pengawasannya dan tidak menceritakan perselingkuhan itu. Di samping itu,
Perkawinan tersebut memberi kesan kepada rakyat bahwa Daud sungguh pribadi yang peduli terhadap nasib rakyat yang ditimpa bencana dengan mengangkat nasib seorang janda pahlawan. Pada titik ini, Daud terlibat dalam sebuah kebohongan publik. Dalam hidup Daud, dosa makin beranak pinak. Mungkin kita bertanya, bukankah Daud adalah orang pilihan Allah? Apa yang kurang dari dirinya? Mengapa Daud bisa jatuh ke dalam dosa? Untuk semuanya itu, Daud mengaku, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Atau di dalam terjemahan yang sederhana tadi, sesungguhnya aku jahat sejak dilahirkan dan kena dosa sejak dari kandungan. Manusia tidak lepas dari jerat dosa. Karena itulah Daud memohon, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ini juga seharusnya menjadi permohonan kita, karena semasa hidup kita masih senantiasa bergumul dengan dosa kita. Tak ada manusia yang kebal terhadap jerat dosa. Untuk itu, kita perlu mengakui dan memohon belas kasihan serta pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas perenungan firman yang mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa merenungkan hidup ini lebih dalam lagi, mengakui bahwa kami butuh kasih setia dan pertolongan-Mu setiap waktu dalam kehidupan kami. Kami sadar akan keberdosaan dan kesalahan kami, dan kami mau memohon belas kasihan Allah untuk mengampuni kami. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa bersama-sama untuk gereja-Mu di GKMI Salatiga dan juga di cabang-cabangnya baik di Cukilan, Sumberjo maupun Janglengan. Jemaat yang saat ini sedang bergumul dengan sakit, Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan mereka. Yang bergumul dalam perekonomian, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Yang masih studi, Tuhan juga menolong, memberikan hikmat dan semangat kepada mereka. Sekarang kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami, menolong kami, sehingga sepanjang hari ini kami berada dalam dekapan kasih-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus